Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Karena kebaikan Tuhan, kita dapat kembali lagi bersama-sama belajar tentang materi KKA pada hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh belajar tentang materi KKA pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali datang padamu mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa bertahan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, tolong kami lebih lagi untuk memampukan kami dengan kebenaran firman-Mu dalam materi KK pada hari ini. Biarlah roh hikmat turun atas setiap kami yang memampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima materi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita sama-sama kembali belajar untuk bisa bertumbuh menjadi umat-umat Allah yang sejati. Pada saat ini materi KKA sudah memasuki di dalam pelajaran ke-15 yang berjudul tentang pemilik atau pengelola. Pelajaran hari ini terambil atau didasarkan pada beberapa ayat Alkitab. Yang pertama di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Yang kedua 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dan yang ketiga di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang materi hari ini, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya demikian, seandainya Anda pergi ke suatu pulau yang tak berpenghuni, bisa membawa sesuatu, apakah yang akan Anda bawa? Jadi tentunya pertanyaan ini mengacu kepada persiapan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, ketika kita mau ke suatu tempat, pastinya kita mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu yang bisa menolong kehidupan kita. Dan ini yang menjadi suatu pertanyaan dasar dalam materi kita pada hari ini. Saatnya kita memasuki materi hari ini dengan sebuah studi Alkitab. Di dalam 1 Tawarik dan 2 Tawarik menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Bacaan ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan Raja Daud. Daud ingin membangun bait suci untuk penyembahan kepada Allah. Tetapi Allah memberitahukan kepada Daud bahwa Salomo anaknya adalah orang yang akan membangun bait tersebut, bukan Daud. Meskipun demikian, Daud diperbolehkan untuk membuat persiapan. Ia mulai mengumpulkan emas, perak, perunggu, besi, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membangun bait suci. Mendekati akhir hidupnya, Daud mengumpulkan para pemimpin Israel. Ia memberitahukan semua yang telah diberikannya untuk pembangunan bait suci dan meminta para pemimpin tersebut untuk turut memberi. Para pemimpin Israel setuju untuk membangun. Mereka memberi bertonton emas, perak, perunggu, besi, dan batu-batu berharga. Alkitab menjelaskan dampak dari pemberian tersebut pada bangsa Israel dan Raja Daud di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Daud bahkan mempersembahkan korban pujian yang tertulis dalam bacaan ini. Bacaan kita selanjutnya adalah dari surat Paulus yang kedua kepada orang-orang percaya di Korintus. Paulus menjelaskan mengapa ia bekerja begitu keras untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Dia ingin membantu orang-orang percaya bertumbuh dalam iman mereka. Dia telah melakukan perjalanan dari jemaat ke jemaat untuk mengumpulkan uang guna untuk membantu orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Dalam pasal 8 dan 9, Paulus mendorong orang-orang percaya di Korintus
untuk berkontribusi dalam pengumpulan uang ini. Dia mengemukakan banyak alasan agar orang-orang percaya bermurah hati untuk menolong yang lain. Bacaan ini adalah bagian penting dari pengajaran tersebut. Meskipun dianiaya karena mengikuti Kristus, kaum percaya di Filipi berusaha tetap setia. Mereka menghadapi banyak kesukaran. Paulus juga menderita karena imannya. Bahkan Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Dia menggambarkan bagaimana Kristus memungkinkan dia untuk merasa puas apapun yang terjadi ketika ia melayani Tuhan. Paulus bisa bergembira dalam keadaan sulit maupun keadaan baik yang terjadi dalam hidupnya. Kita sudah sama-sama mengetahui dan belajar tentang studi Alkitab yang menjadi landasan materi kakak pada hari ini. Dan saatnya kita memasuki beberapa pertanyaan yang didasarkan pada beberapa ayat Alkitab yang menjadi dasar materi kakak pada hari ini. Beberapa pertanyaan ini akan dibagi sesuai dengan ayat Alkitab yang menjadi dasar materi hari ini. 3 pertanyaan pertama yang didasarkan pada ayat Alkitab di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Pertanyaan pertama, apa saja yang menjadi milik Allah? Apa saja yang menjadi milik Allah? Dan kalau kita boleh lihat di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Saya bacakan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dan kalau kita boleh renungkan pertanyaan pertama ini, apa saja yang menjadi milik Allah? Tentunya segala-galanya yang ada di bumi dan di langit, yaitu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, kerajaan, kekayaan, dan kemuliaan. Dan apapun itu milik Allah. Ingat baik-baik, itu milik Allah, ya. Dan kenapa menjadi milik Allah? Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, tentunya karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksudkan Alkitab ketika mengatakan segala yang di surga dan di bumi adalah milikmu? Tentunya mu ini mengacu kepada Allah. Kita lihat dalam ayat 11. Yang dimaksud segala yang di surga dan di bumi adalah milik Tuhan. Oleh karena segala-galanya adalah berasal dari Allah. Berasal dari Allah, ciptaan Allah, dan kepunyaan Allah. Makanya disebut sebagai milik Allah. Jika kita yang menciptakan sesuatu, maka itu milik kita. Tetapi segala sesuatu yang ada di bumi ini dan di surga adalah milik kepunyaan Allah karena Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Pertanyaan ketiga, apakah ada sesuatu di dalam hidup Anda yang karenanya Anda bisa berkata, ini milik saya? Ini milik saya. Jadi dengan sangat jelas, segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, di langit adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, tidak ada segala sesuatu yang bisa disebut sebagai milik kita. Bahkan diri kita pun adalah ciptaan Allah. Roh kita adalah ciptaan Allah, tubuh yang fana ini adalah ciptaan Allah, dan ini semua adalah milik kepunyaan Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa pertanyaan selanjutnya akan didasarkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. Pertanyaan keempat, menurut bagian firman ini,
bagaimanakah seharusnya kita memberi. Jadi kalau kita boleh lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, dikatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh renungkan pertanyaan ini, maka jawabannya adalah menaburlah dengan sepenuh hati, ya. Jangan ragu, jangan bimbang, karena orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan yang kedua, taburlah dengan kerelaan hati, ya. Jangan ada sedih hati atau karena paksaan, harus dengan sukacita, karena orang demikianlah yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa sulit bagi orang untuk memberi dengan murah hati? Ya, jadi Bapak Ibu, mengapa sangat sulit, ya? Terkadang kita manusia, ya, ragu untuk memberikan sesuatu. Nah, kenapa sih, masalahnya apa? Kalau kita boleh lihat di sini, ada prinsip yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita sebagai umat-umat Allah, yaitu apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Jadi seringkali kita sulit untuk memberi dengan murah hati karena kita lupa prinsip ini. Jadi Bapak Ibu, yang kita tabur itulah yang kita tuai. Yang kedua, kenapa orang sulit memberikan dengan murah hati? Karena seringkali Bapak Ibu, ya, umat Tuhan takut bahwa hidupnya akan kekurangan karena apa yang dihasilkan itu berkurang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi ketakutan tersendiri dalam hidup manusia untuk memberikan dengan murah hati, sehingga ia lupa bahwa Allah itu sanggup mencukupkan kehidupannya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah sulit bagi Anda untuk memberi dan mengapa? Pertanyaan ini, bagian ini, monggo direnungkan dan di-sharingkan di dalam kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya, bagi hidup Anda, apa arti dari janji yang mengatakan kamu akan selalu berkecukupan dalam segala hal? Mari kita lihat dalam ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kalau kita boleh renungkan Bapak Ibu, ya, apa arti janji kamu akan selalu berkecukupan dalam segala hal? Janji tersebut menekankan ke dalam hidup kita bahwa Allah sanggup memberkati hidup kita melampaui apa yang kita pikirkan. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Coba renungkan pertanyaan ini dan dibagikan kepada kelompoknya masing-masing. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya akan didasarkan di dalam kitab Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Pertanyaan ke-8, apa yang menjadi sumber kebahagiaan? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan? Kalau kita boleh dasarkan pertanyaan ini di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 13, di dalam ayat yang 11 dikatakan bahwa aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan dan segala kondisi. Ya. Dan dari nats ini dijelaskan bahwa sumber kebahagiaan adalah memiliki hidup yang penuh kecukupan. Ya, memiliki hidup yang penuh kecukupan. Siapa yang tidak mau hidupnya cukup? Ya, pasti semua mau. Tetapi ada kuncinya. Kuncinya adalah dengan terlebih dahulu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan ini jawabannya adalah sumber kebahagiaan adalah belajar terlebih dahulu mencukupkan diri, ya, untuk
merasakan kehidupan yang penuh kecukupan. Lalu pertanyaan yang ke-9, bagaimana cara Anda menghadapi pengalaman yang sulit? Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kuncinya apa? Cara untuk menghadapi pengalaman yang sulit adalah dengan percaya, dengan iman penuh bahwa Allah selalu memberi kekuatan di dalam hidup kita. Dari yang telah kita baca dan pelajari dalam pelajaran ini, bagaimana Anda bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Anda. Bagaimana Anda memberikan dengan murah hati segala sesuatu yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi, pertanyaan ini mohon direnungkan dan dibagikan di dalam kelompok masing-masing. Semua pertanyaan telah kita sama-sama belajar dan renungkan, dan saya percaya melalui pelajaran materi KKA pada saat ini kita semua telah mengetahui bahwa kita perlu mempersiapkan segala sesuatu oleh karena kita adalah seorang pengelola, Bapak Ibu. Kita adalah seorang penata layan. Jadi apapun yang ada di dalam hidup kita adalah milik Allah. Dan oleh karena milik Allah, kita harus membagikannya dengan penuh sukacita ataupun kerelaan hati. Dan lebih daripada itu, agar pemberian kita lebih maksimal kepada semua orang, kita harus belajar mengelolanya dengan baik. Caranya bagaimana? Kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di dalam hidup kita dalam segala keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran 15 pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur mana Tuhan kembali mengingatkan ke dalam hidup kami bahwa diri kami adalah pengelola atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Mampukan kami dengan pertolongan Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa dapat menjadi berkat demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.